Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helpan Alparzi dengan NIM C1C021035. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya berhubungan dengan mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan judul makalah saya yaitu konsep keperlakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Baik, selanjutnya untuk langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu adalah sikap. Yang pertama adalah komponen sikap. Dalam organisasi, sikap adalah penting karena sikap perilaku kerja. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai penolakan sikap terhadap stereotip atau generalisasi, baik akurat maupun yang tidak akurat, telah menciptakan satu kekuatan. Yang berikutnya adalah fungsi sikap. Sikap memiliki empat fungsi utama. Yang pertama adalah pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Berikutnya adalah sikap dan konsistensi. Umumnya, hari setelah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikap serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu ini berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dan perilaku mereka, sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Jika terdapat inkonsistensi, kekuatan untuk pengambilan individu itu ke keadaan seimbang terus digunakan agar sikap dan perilakunya menjadi konsisten lagi. Berikutnya adalah formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap ini mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan karakter, faktor psikologis, pribadi, dan rasional. Berikutnya adalah materi berhubungan dengan teori yang terkait dengan sikap. Yang pertama adalah teori perubahan sikap. Setiap hari manusia dipaksa untuk mengubah sikap dan perilaku melalui pesan yang dirancang khusus hal tersebut. Teori perubahan sikap dapat membantu memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Untuk yang kedua adalah teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dapat menciptakan perubahan dan sikap individu jika mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan setidaknya untuk dapat mengubah ancaman. Yang berikutnya adalah konsistensi dan teori perselisihan. Konsistensi dan teori perselisihan memandang perubahan sikap sebagai hal yang masuk akal dan merupakan proses yang mencerminkan orang-orang yang dibuat untuk menyadari inkonsistensi antara sikap dan perilaku mereka, sehingga mereka termotivasi untuk mengoreksi inkonsistensi tersebut, mengubah sikap maupun perilakunya ke arah yang lebih baik. Berikut adalah teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi merupakan suatu inkonsistensi. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Yang berikut adalah teori persepsi diri. Teori ini menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati, menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Dengan kata lain, teori ini mengusulkan fakta bahwa sikap tidak menentukan perilaku. Tetapi sikap ini dibentuk setelah perilaku terjadi guna menawarkan sikap yang konsisten dengan perilaku. Berikutnya adalah teori kebutuhan dan kepuasan. Teorinya ini menjelaskan bahwa masing-masing individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Teori kebutuhan ini pada praktiknya merupakan bagian-bagian dari teori kebutuhan psikologis yang akan didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan lain jika tidak dijumpai. Berikutnya adalah teori prestasi. Dalam kasus ini, terdapat tiga faktor yaitu prestasi, kekuatan, dan afiliasi. Riset yang dilakukan oleh MC Delan Membri hasil bahwa terdapat tiga karakteristik dari orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi, yaitu orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan suatu tugas untuk pencarian solusi atau suatu permasalahan. Yang berikutnya, orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi cenderung menetapkan tingkat kesulitan tugas yang moderat dan menghitung risikonya. Yang terakhir yaitu orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi memiliki keinginan kuat untuk memperoleh umpan balik. Berikutnya adalah teori yang terakhir yaitu adalah teori kebutuhan dan kepuasan. Faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam motivasi dan menjadi bahan perbedaan yang menyenangkan dari seluruh pengaruh negatif. Faktor-faktor ini meliputi kebijakan perusahaan, kondisi pekerjaan, hubungan perseorangan, keamanan kerja, dan gaji.
Faktor motivasi ini meliputi prestasi, pengakuan, tantangan pekerjaan, promosi, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu adalah mengenai persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang formal adalah proses yang mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, persepsi adalah sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu ada faktor dalam situasi, yaitu yang terjadi dari waktu, keadaan, tempat kerja, dan keadaan sosial. Yang kedua adalah faktor pemersepsian, yaitu terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Dan yang terakhir adalah faktor pada target, yang terdiri dari hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Yang berhubungan dengan persepsi yang pertama adalah rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik antara input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan, sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Berikutnya adalah pilihan organisasi dan penafsiran rangsangan. Persepsi sebagaimana tersebut di atas adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan. Yang berikutnya adalah keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, dan masalah harga transfer atau transfer pricing. Dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Pada dasarnya, teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seseorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku ini disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, tetapi penentuan tersebut sebagai besar bergantung pada tiga faktor berikut ini, yaitu faktor kekhususan atau ketersendirian, yang kedua adalah faktor konsensus, konsistensi, dan yang ketiga adalah konsistensi. Kemudian materi yang berikutnya adalah nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Yang pertama yaitu arti penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai mempengaruhi sikap manusia. Yang kedua yaitu mengenai nilai dan dilema etika. Permasalahan profesi akuntansi sekarang ini banyak dipengaruhi masalah kemerosotan standar etika dan krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para akuntan untuk lebih berbenah diri, memperkuat kedisiplinan, mengatur dirinya dengan benar, serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan para klien atau masyarakat luas. Yang berikutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Kombinasi motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi ini terjadi dalam tiga bentuk, yaitu pengaruh, keadaan klasik, pengaruh keadaan operan, dan pembelajaran sosial. Pembelajaran ini yang pertama adalah pengondisian keadaan klasik. Dapat diringkaskan bahwa pengondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi, sifat-sifat dari rangsangan tidak terkondisi. Yang kedua adalah pengondisian operan. Perilaku operan berarti perilaku yang bersifat sukarela atau perilaku yang dipelajari sebagai kontras terhadap perilaku semacam itu yang dipengaruhi oleh tidak adanya penguatan yang ditimbulkan oleh konsekuensi dari perilaku tersebut. Dan yang terakhir itu adalah pembelajaran sosial. Individu-individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain dengan diberitahu maupun dengan mengalami secara langsung. Materi yang terakhir adalah mengenai kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah inti sari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronsi. Konsep kepribadian dan pengetahuan tentang komponennya adalah penting karena memungkinkan untuk memprediksi perilaku. Untuk penentuan kepribadian yaitu adalah suatu argumen dalam riset kepribadian adalah apakah kepribadian seseorang merupakan hasil keturunan atau lingkungan. Kepribadian tampaknya merupakan hasil dari kedua pengaruh tersebut. Selain itu, di bahasa ini dikenal faktor ketiga yaitu faktor situasi. Kepribadian seseorang umumnya dianggap terbentuk dari faktor keturunan
dan lingkungan yang diperluaskan oleh kondisi situasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.